Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang disebut etika wajah tadi. Ethic of face. Jadi wajah itu ya bukan berarti yang kelihatan muka ini. Maksudnya kehadiran orang lain. Jadi etika wajah itu begitu ada orang hadir di depan kita, itu kan kita dipaksa harus merespon. Kita kan tidak bisa diam saja. Di kamar misalnya kamu sedang asik-asik, tidak pakai baju, dengerin musik, santai-santai, kelekaran, temenmu datang notok pintu, hadir wajahnya di depan wajahmu sekarang. Itu etika wajah. Jadi ini kan menurut kamu respon. Mungkin kamu cepat-cepat, waduh, ambil baju, musik dimatikan, sampah-sampah dibersihkan sebentar, terus kamu baru buka pintu karena hadir temanmu. Jadi kehadirannya dia menuntutmu harus melayani dia, merespon dia. Ini yang disebut etika wajah. Gitu loh. Jadi kayak kalian misalnya tadi kesini misalnya bayangannya tidak ketemu temanmu yang itu, tiba-tiba ketemu, itu kan kamu harus merespon. Bayanganmu ngajinya mungkin gerimis-gerimis ini tidak banyak, waduh kok banyak orang, nah, mungkin kamu beda lagi. Bayanganmu macam-macam. Hadirnya orang lain itu mau tidak mau menuntut kita untuk merespon. Disinilah nanti akan diuji kita itu seorang yang beretika atau tidak. Ada orang yang sejak awal memang menutup diri, tidak menerima hadirnya yang lain. Itu orang-orang abai tadi, orang cuek tadi. Orang lain hadir, peduli amat urusan-urusan dia sama saya urusanku. Aku, dia. Ini tidak etis. Atau dia hadir di depanku harus ikut aturanku. Dia ada di depanku harus menyesuaikan dengan keinginanku. Dia akan aku nilai, aku baca sesuai perspektifku. Ini juga kalau versinya Levinas tidak etis. Kita memaksa dia untuk berubah sesuai dengan kacamata kita. Atau kita menilai, memvonis dia dengan kacamata kita. Nah, inilah makanya etikanya disebut ethic of face, etika wajah. Karena ini kebalikannya kemarin di Sartre. Kalau Sartre itu kan hell is other people, orang lain itu neraka. Berarti apa? Orang lain ini menghalangi kebebasanku. Aku jadi tidak bebas gara-gara ada orang lain. Tapi di Levinas justru kunci kebaikanku sebagai manusia ada pada orang lain. Kita belum disebut baik kalau belum bisa baik pada orang lain. Jadi ini sama-sama filosof, sama-sama dari barat, tapi pikirannya bisa berbeda. Nah, ini yang sering saya bilang ya. Filsafat, gagasan-gagasan filosofis itu kita harus tahu menempatkannya secara pas. Nah, kalau Sartre tadi itu kan konteksnya kebebasan. Manusia itu butuh bebas mengembangkan diri, merancang hidupnya, menentukan keinginannya, yang kadang-kadang dihalangi oleh orang lain. Saya ingin duduk paling depan, tapi sudah didului teman-teman, akhirnya tidak bisa. Saya ingin duduk paling belakang, yang depan sudah kosong, terpaksa harus ke depan. Nah, ini kan orang lain menghalangiku. Kayak di kampus itu loh kan biasanya yang penuh kursi belakang duluan. Nah, kamu mau masuk kelas, saya nanti duduk di belakang saja. Begitu masuk, lu sudah penuh yang belakang. Terpaksa harus duduk di depan. Itu kan bahasanya Sartre kan masuk hell is other people.
orang lain itu ternyata neraka. Ya, akhirnya saya duduknya pas di depan dosennya. Aduh. Jadi, nah, kalau versinya Levinas ini enggak. Justru hadirnya orang lain adalah ujian bagi kita sejauh mana kita itu orang baik. Jadi, ya mungkin kalian yang di dalam kelas, begitu ada temanmu masuk terlambat, Mas mau duduk di belakang apa di depan? Kalau di belakang silahkan, saya tak pindah ke depan. Wah, kamu orang baik. Jadi kamu memperhatikan kepentingan, kebutuhan dia tidak dari perspektifmu, tapi dari perspektifnya dia. Inilah yang dimaksud ethic of face. Jadi etika tentang wajah.